Oke, selamat datang di video pertama channel ini. Seperti nama videonya, seperti nama channelnya, Meralat Mental. Ya, dalam video ini gue mau bilang bahwa gue sedang dalam perjalanan membentuk pola pikir gue dalam segala hal ya. Dan semakin berumur, gue pun juga sadar ternyata yang paling gue butuhkan adalah mentor. Jadi mungkin ketika yang lain berlomba-lomba menggurui, sedangkan gue sedang belajar berguru gitu. Gue butuh guru. Dan dalam proses belajar gue mau kalian pun juga ikut belajar. Jadi bisa saling berbagi ilmu. Sebagian informasi video ini gue ambil di luar. Jadi jika ketika di tengah perkataan gue nanti ada suara motor lewat, itu natural ya. Jadi bukan editan. Plus di luar pun juga saat ini kondisinya sedang hujan. Dan ini membuat gue sadar ternyata momen hujan itu adalah salah satu momen paling enak untuk ngobrol. Oke, untuk mengawali gue mau sedikit cerita. Gue mempunyai dua orang ayah ya. Masing-masing dari kelas atas dan yang satunya dari kelas menengah. Yang satu ini adalah orang yang pintar ya menurut gue karena dia adalah seorang akademisi dan dia lulusan dari kampus yang menurut gue cukup ternama ya. Bukan menurut gue sih, tapi memang benar-benar ternama. Sedangkan yang satunya bahkan lulus SMP pun tidak. Tapi antara keduanya mereka berdua merupakan seorang yang hebat di bidang masing-masing. Ya, yang satu berkarir di bidang akademik, sedangkan yang satunya lagi dia fokus berbisnis. Sorry, gue sambil ngopi. Tapi di antara keduanya ini sebenarnya mempunyai penghasilan yang cukup besar ya. Dan disinilah yang menurut gue membuat gue bersyukur. Karena walaupun kedua ayah gue ini mempunyai penghasilan yang cukup besar, pandangan mereka berdua tentang keuangan itu sungguh berbeda. Dan ini juga yang membuat gue senang karena akhirnya gue dihadapkan dengan dua sudut pandang yang bisa gue jadikan pelajaran. Tapi jujur secara pribadi gue lebih senang atau lebih menyukai tentang pandangan uang dari ayah gue yang satunya. Karena mereka berdua walaupun sama-sama sudah dewasa dan sudah berumur, pandangan mereka tentang uang itu sangat berbeda. Mungkin jika gue hanya punya satu ayah saja, artinya sudut pandang atau pendapat yang diberikan gue lebih condong, bukan condong ya, malah hanya satu-satunya sudut pandang yang bisa gue terima. Artinya gue hanya bisa menerima atau menolaknya. Sedangkan ketika gue punya dua ayah, gue bisa membandingkan antara kedua sudut pandang itu. Terutama dalam konteks keuangan ya, gue sangat senang sekali karena dihadapkan dengan dua sudut pandang. Sehingga gue bisa memilih nih mana yang pas dan tepat untuk gue. Tapi perlu digarisbawahi ya, ini bukan semata menerima yang satu atau kemudian menolak yang lain. Gue mendapati diri sebagai perilaku yang pribadi yang lebih mantap atau lebih tenang gitu. Jadi ketika gue dihadapkan dengan dua sudut pandang ini, gue bisa membandingkan keduanya seperti yang gue bilang tadi. Jadi antara kedua sudut pandang ayah gue ini pada dasarnya tidak ada yang gue tolak ya, tapi mana yang menurut gue lebih bisa gue jadikan pegangan. Oke, supaya nggak membuat kalian juga bingung, gue kasih contoh pernyataan yang berbeda dari kedua ayah gue. Misal tentang keuangan nih. Ayah yang satu bilang cinta terhadap uang adalah akar dari segala kejahatan gitu. Sementara yang ayah gue yang satunya itu mengatakan kekurangan uang adalah akar dari segala kejahatan. Mungkin sekilas ini terlihat sama ya. Namun padahal ini berbeda jauh sekali gitu antara cinta dan kekurangan. Dan dari situlah gue mulai mempelajari apa yang setiap kata yang keluar dari mulut mereka. Karena ternyata itu ada unsur kebijaksanaan dan gue punya opsi untuk memilih keduanya.
Dan setelah gue mulai mendengarkan apa yang mereka katakan, gue sadari banyak waktu gue justru gue habiskan untuk sendiri ya, atau merenungi kata-kata yang keluar dari ucapan mereka gitu. Memikirkan mana yang sebenarnya betul, mana yang bisa gue jadikan pegangan. Karena bisa aja gue dengan keras kepalanya bilang itu salah yang seharusnya seperti ini. Tapi kenyataannya dengan adanya dua sudut pandang ini, gue jadi bisa merenung dan membandingkan keduanya. Dan sekali lagi di sini gue bersyukur tentang hal itu ya. Dia pun juga mengatakan gitu, salah satu alasan yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Atau dari kelas menengah terjerat utang adalah uang diajarkan di rumah dan tidak di sekolah. Dan ketika gue memikirkan hal ini, artinya gue sudah masuk dalam topik pembahasan tentang keuangan. Ya, setelah gue renungi ternyata ungkapan ayah gue ini betul. Ya, uang itu hanya diajarkan di rumah dan tidak di sekolah. Kebanyakan dari kita belajar tentang uang dari orang tua. Jadi apa yang bisa diajarkan oleh orang tua yang tanda kutip miskin kepada anak mereka mengenai uang? Mereka hanya mengatakan, teruslah bersekolah dan belajarlah yang giat. Ya, artinya mereka diarahkan untuk menjadi profesional. Itu yang gue tangkap. Mungkin anak itu memang akan lulus gitu ya. Ini kata ayah gue gitu. Dan mungkin memang dengan peringkat yang mengagumkan atau bahkan sangat bagus gitu. Tapi dengan mental dan pemikiran yang sudah dibentuk di sekolah, mereka tetap akan miskin. Gue pun akhirnya juga berpikir kenapa ayah bisa bilang seperti ini gitu. Dan akhirnya gue pun mendapat jawabannya langsung gitu. Sayangnya, uang tidak diajarkan di sekolah. Ya, sudah mulai ada titik temunya nih. Sekolah berfokus pada keterampilan akademis dan profesional saja, bukan keuangan. Ya, mungkin dalam konteks ini yang dimaksud ayah gue adalah tentang bagaimana mengatur keuangan ya, atau bagaimana uang bekerja. Dan ini menjelaskan kenapa banyak orang yang sebenarnya itu sudah menjadi profesional, tapi mereka tetap kesulitan keuangan gitu. Tetap mengalami kesulitan dalam memanajemen uang mereka. Bahkan parahnya ya gue bilang sampai seumur hidup. Akhirnya pembelajaran gue semakin dalam ya, karena gue harus mempertimbangkan dua opsi atau dua sudut pandang yang berbeda. Dan lagi-lagi gue lebih condong ke ayah gue yang satunya tentang prinsip atau mempelajari tentang keuangan. Karena gue dipaksa berpikir dengan ayah gue yang satunya gitu. Misal dengan satu kalimat ini saja gitu. Saya tidak mampu membelinya. Kemudian gue disuruh mengganti kalimat itu menjadi gimana cara gue bisa membelinya. Secara singkat mungkin gue sadari bahwa ini adalah tentang pasrah dan upaya gitu ya. Kalimat pertama mungkin terdengar lebih pasrah karena menyadari bahwa tidak ada kemampuan yang bisa digunakan untuk membeli barang itu. Sedangkan kalimat yang kedua ini menurut gue benar-benar istimewa. Bagaimana saya bisa membelinya? Itu ada unsur upaya. Jadi dari yang sebelumnya tidak punya atau belum memiliki, ada upaya untuk bisa memilikinya. Dan di situ kita dihadapkan dengan bagaimana pikiran kita memikirkan hal yang bisa kita gunakan untuk membelinya. Itu pikiran gue dan gue puas dengan jawaban itu. Tapi ternyata ketika gue tanyakan lagi antara dua kalimat itu memang berbeda. Ternyata ayah gue lebih simpel. Yang pertama, dia mengatakan bahwa itu pernyataan. Jadi gue sudah menyatakan bahwa tidak bisa membelinya. Sedangkan yang kedua adalah pertanyaan. Ya, ternyata justru lebih simpel dari apa yang gue pikirkan. Kemudian ayah juga bilang, yang satu memang membuat gue lepas dari kesulitan. Sementara yang satunya lagi memaksa gue untuk berpikir bagaimana caranya mendapatkan atau menyelesaikan permasalahan itu. Dan ini ternyata adalah konsep dasar dalam sebuah pemikiran.
Ya, karena ia juga bilang ternyata sumber dari segala hal itu adalah pikiran kita. Dan dengan mengatakan gue nggak mampu membelinya, artinya otak gue berhenti bekerja, itu katanya. Sebaliknya dengan mengajukan pertanyaan, bagaimana gue bisa membelinya misal. Saat itu juga otak gue diharuskan bekerja, berpikir bagaimana untuk mendapatkan barang itu. Dalam sisi ini gue benar, artinya apa yang gue pikirkan itu sejalan dengan apa yang ayah gue bilang. Oke, dia nggak bermaksud membuat gue harus membeli segala sesuatu ya yang gue inginkan. Dan dia pun juga fanatik dalam hal melatih pikiran gue gitu. Ternyata pikiran itu adalah pondasi seperti yang gue bilang tadi, dan ayah gue menyadari itu. Dia juga menambahkan otak gue semakin kuat setiap hari karena gue melatihnya. Semakin kuat otak gue, semakin banyak uang yang bisa gue hasilkan. Nah, di situ gue juga masih belajar gitu. Setidaknya dalam membentuk pola berpikir gue dulu nih. Gue pun juga belum tahu bagaimana tentang hasil yang akan gue dapatkan dengan memiliki pola berpikir ini. Setidaknya gue belajar, dan gue mau kalian pun juga belajar bersama gue. Dan satu inti dari kalimat itu yang ternyata ingin ayah gue sampaikan adalah dia meyakini bahwa secara otomatis dengan mengatakan gue nggak mampu membelinya, artinya gue malas. Di situ gue tertawa karena ketika dia bilang gue malas, ternyata inti dari semua yang dia sampaikan ke gue cuma mau bilang bahwa ketika gue mulai berhenti berpikir, artinya gue sudah memutuskan untuk menjadi pribadi yang malas karena pasrah dengan satu hal yang gue anggap gue nggak bisa mencapainya gitu. Dan pelajaran ini akan terus berlanjut dan akan selalu gue share. Dan satu hal yang menarik adalah logika atau cara berpikir barusan itu diajarkan oleh ayah gue yang tidak lulus SMP. Tapi dia jago dalam hal bisnis. Dan gue siap menimba ilmu dari mereka berdua, bukan dari salah satu. Karena tetap menurut gue ilmu itu harus diterima dan dibandingkan. Sementara itu pilihan kita lah yang menjadi penentu kita harus memegang salah satunya. Dan ini adalah awal dari pelajaran gue. Awal dari gue belajar.